Halo K-popers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, sebelum gue lanjut, gue mau perkenalan diri dulu nih. Perkenalkan, gue Tora. Ini adalah video pertama gue, bener-bener pertama. Nah, untuk kedepannya gue bakal bahas terkait K-pop dan terkait travelingan, ya traveling gitulah, kayak hotel, kuliner, serta holiday destination ya. Nah, sebelum gue lanjut ke pembahasan selanjutnya, gue mau memohon atau mensupport dukungan dari teman-teman semua untuk subscribe channel gue Jejak Dua Kaki ini, serta like juga ya, jangan lupa. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman semua menjadi orang pertama yang tahu ketika gue upload video baru. Oke guys, di video pertama gue kali ini, gue bakal bahas MV-nya yang terbaru milik BTS, yaitu Permission to Dance. Nah, ini kan baru launching 1 minggu yang lalu ya, tapi yang nonton udah cukup banyak, udah lebih dari 150 juta. Nah, MV BTS ini itu sudah gua research, sudah gua selidikin lah, udah gua cari tahu dari sosial media dan udah gua amatin dari MV-nya itu tersendiri. Nah, nanti gua bakal kasih tahu nih teori-teori yang sudah gua research, sudah gua kumpulin supaya kita menjadi lebih wawasannya. Oke, yang pertama nih, yang pertama banget ya. Lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran. Nah, which is ini bukan kolaborasi pertama antara Ed Sheeran dan BTS, tetapi sebelumnya mereka udah kolaborasi di lagu Make It Right. Nah, yang kedua nih, lagu Permission to Dance ini itu masih satu album dengan Butter, bukan album yang terpisah. Nah, kalian bisa cek nih, ini ada daftar list lagu yang masih satu album ya dengan Butter. Jadi jangan sampai lupa atau jangan nggak tahu nih sebagai ARMY yang militan. Ya, ini masih satu album dengan Butter. Yang ketiga, poin yang ketiga ya. Jadi MV Permission to Dance ini dirilis bertepatan dengan ulang tahunnya ARMY. Nah, kalian tahu dong ARMY itu apa ya? Ciri khasnya warna apa sih? Warna ungu dong, ungu. Nah, kalau kalian notice di MV Permission to Dance ini banyak banget kan balon warna ungu, entah itu yang diterbangkan oleh anak kecil ataupun yang ada di kotak ataupun yang ada di ruangan. Nah, itulah sebagai bentuk persembahan spesial atau kado spesial dari BTS untuk ARMY. Nah, ini menjadi momen yang mengharukan, momen yang penting. Aduh, mengharukan ya, karena ARMY dapat kado yang spesial dari BTS. Number 4. Nah, di nomor 4 ini gue bakal nyampein sedikit teori sih. Teorinya apa sih? Nah, jadi gini, kalau menurut gue ya, hype labels atau selaku dari entertainment yang menaungi BTS ini akan secara perlahan atau underground nih mau mendebutkan girl group atau mungkin girl band ya nanti ya ke depannya, yang kalau kalian notice di beberapa scene itu bukan banyak sih, ada beberapa scene yang muncul dua cewek. Nah, itu kayak nggak asing aja kan, secara face ya, itu mereka nggak kayak yang ada di MV tersebut yang lain, karena kan mayoritas itu orang western ya, tapi yang dua cewek ini orang Korea, tapi walaupun kayak rada mirip-mirip orang Jepang ya. Tapi menurut gua sih itu triknya hype label supaya dua cewek itu udah mulai dikenal oleh para ARMY ataupun netizen. Nah, netizen juga banyak yang beranggapan bahwa mereka ini sebagai trainee dari hype labels. Untuk itu kita boleh dong beranggapan kalau hype labels ini bakal mendebutkan atau merilis mereka berdua ke dunia perkipopan di seantero jagat raya. Kita lanjut ke poin 5. Jadi di poin 5 ini ada pesan positif di mana ada beberapa scene itu menggunakan salah satu gerakan bahasa isyarat yang kayak gini-gini nih, kayak gini nih. Jadi bahasa isyaratnya nanti
kalian bisa cari di Google itu artinya apa. Kalau berdasarkan yang hasil gue research, itu sebagai ajakan untuk tetap menari. Ya, sesuai dengan judulnya ya, kita nggak perlu izin untuk menari gitu kan. No need permission to dance. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi BTS kepada para ARMY, karena kan nggak semua ARMY itu bukan difabel ataupun yang berkebutuhan khusus ya, tapi kan ada juga yang menikmati BTS itu mereka memiliki kebutuhan khusus atau yang mereka bisa disebut juga sebagai tunarungu, maaf ya. Nah, untuk itu BTS memasukkan gerakan ajakan untuk menari menggunakan bahasa isyarat, dan itu kalau kalian tahu itu beberapa yang menjadi pemain di video klip itu memberikan respon, mereka akhirnya menari juga dengan bahasa isyarat itu. Nah, bagus banget kan, jadinya ada pesan-pesan positif yang ingin disampaikan oleh BTS. Nah, nomor 6 nih, itu nggak cuma itu saja pesan positifnya. Jadi di nomor 6 ini ada scene yang menunjukkan bahwa di akhir video atau di akhir MV itu mereka melepas masker kan. Mereka melepas masker. Nah, itu menunjukkan banyak banget anggapan dari netizen-netizen yang sudah nonton MV itu. Ada golongan yang beranggapan bahwa pandemi sudah berakhir. Pandemi sudah nggak ada lagi, COVID-19 udah menghilang dari seantero jagat raya ini. Tapi sebagian lagi itu beranggapan bahwa kita sudah hidup di era baru, kita sudah hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, terlepas kalian ada di pihak mana, pihak yang menganggap bahwa itu sudah berakhir atau pihak yang menganggap kita berdampingan, ya itu saya kembalikan ke teman-teman semua gitu kan. Gue gak ada hak buat maksa teman-teman untuk ngikutin yang mana nih. Tapi kalau gue sendiri nih, gue pribadi, gue beranggapan kalau itu menunjukkan ke kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Itulah. Let's move to number 7. Jadi di nomor 7 ini gue bakal kasih bocoran lagi, kasih info nih ke kalian kalau ada di salah satu scene yang mereka ini, salah satu membernya itu ada yang bawa koran yang bertuliskan Our life go on 20 and 22 the beginning new era. Jadi ya itu berkaitan dengan nomor 6 tadi ya, kalau di 2022 itu udah new era, era baru untuk kita semua, yang berkaitan juga dengan ada dua golongan tadi kan. Ada yang beranggapan kalau pandemi akan berakhir, sudah berakhir maksudnya. Ada yang beranggapan kalau kita berdampingan dengan pandemi atau COVID-19. Nah, ya kembali ke kalian semua, kalian mau ikut yang mana gitu kan. Tapi itu kalau menurut gue sih harapan untuk BTS supaya kita tetap optimis kalau kita itu bisa mengalahkan yang namanya COVID-19. The last point yaitu nomor 8. Jadi di nomor 8 ini gue bakal kasih teori ke kalian. Nah, kalau kalian perhatikan sekali lagi MV-nya itu ada juga scene yang bertuliskan Just keep the right vibe. Nah, ini kalau menurut gue pribadi ya, BTS ini berpesan bahwa kita tetap harus memiliki vibe yang positif, memiliki aura yang positif, supaya apa? Imun kita tuh tetap bagus, imun kita akan tetap bisa melawan yang namanya COVID itu tadi. Nah, itu juga ada di MV-nya Butter, liriknya maksud saya, lirik di MV Butter ya, ketika partnya Suga. Oke, K-popers semua, itulah teori-teori yang bisa gue sampaikan. Nah, kalau kalian mau ngasih saran ke gue, jangan ragu, jangan sungkan untuk komen apa yang perlu gue bahas. Nah, tinggal tulis aja di komen, nanti insya Allah bakal gue bahas, bakal gue share ke teman-teman K-popers semua. Nah, terus nih, gue ada satu lagi nih. Kalian bisa dapetin voucher GoPay, ShopeePay atau OVO dengan cara gimana? Dengan cara sesuai dengan yang sudah gue tulisin di description box. Yang kayak subscribe sama follow Instagram Jejak Dua Kaki ya, itu wajib. Nah, tapi untuk detailnya bisa cek di situ. Terus satu lagi terus dari tadi ya. Nah, kalau kalian punya lebih dari satu akun YouTube, gak usah malu, gak usah ragu untuk
subscribe semuanya karena peluangnya akan lebih besar. Karena kita nggak membatasi personnya, tapi kita memberikan kebebasan seluas-luasnya buat teman-teman K-popers semua. Kalian semakin banyak punya akun, nah peluang untuk mendapatkan giveaway ini akan semakin besar. Oke, selamat menjalankan kehidupan kalian masing-masing. Jaga kesehatan. See you next time. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.